Lah jadinya tuh pandemi ini sih sebenarnya titik balik kita malah jadinya. Titik balik malah ya. Sekarang malah lancar ya malah pandemi ini. Malah lancar ya. Luar biasa, ini hebat nih. Beda ya, yang lain saat yang lain semua industri turun, ini malah naik ya. Mesti jaga-jaga ya. Kencang-kencang bener nggak sini semua. Aman. Siap. Oke, selamat sore nih Mas Komeng, Mbak Hani. Sore. Ya. Penonton podcast Pak Bayu, kita kali ini sama Mbak Hani dan Mas Komeng. Ya. Ini adalah owner dari Patala Goods and Pluy. Pluy ya tuh ngomongnya, Pluy. Siap. Nah, ini adalah crafting dari kayu dan resin. Betul ya Mas ya? Bener. Kita mix kayu dan resin. Kayu dan resin. Oke. Alamatnya di mana Mas? Kalau alamatnya workshopnya mungkin di Jalan Kolonel Sugiono. Tapi kalau lebih pastinya bisa di search di Google Map aja, Patala Goods ada kok. Ada ya? Ada. Siap. IG-nya mungkin ya kan? Kita, buat promosi. IG-nya kita ada di patala.goods sama di Pluy_, PLUEI_. Siap, nanti ada lah di sini lah ya. Oke, nah ini pertanyaan pertama ya Mas ya. Kok bisa gabung di pameran Galleria Mall di acara apa kemarin ya? Fantastic ya? Iya. Nah itu ceritanya gimana Mas? Jadi dari Fantastic itu kemarin kita dari Bulia, jadi Bulia ngontak kita buat ikut di pameran itu gitu. Jadi kita ngumpulin beberapa teman-teman lain yang di bidang crafting, khususnya di perkayuan, hal-hal rustic itu kita bareng-bareng kita kolaborasi di Fantastic Space gitu. Jadi kita bikin acara di sana sih, kita pameran, terus show produk-produk kita. Itu kemarin ada beberapa brand kayak ada Patala, Pluy, ada Hobby Furniture, terus juga ada Ruaya, ada Art Biru, ada Mandaka Living, terus juga ada Galeri Flow, ada Utas Putih, sama apa lagi ya? Banyak sih. Banyak ya? Ada beberapa. Emang ada komunitasnya gitu ya? Kita belum jadi komunitas sih, jadi emang sebatas kenal, kita kontak, terus yaudah yuk ikutan yuk, ini ada space gitu, ada ruang kosong buat kita bareng-bareng kolaborasi, kita pameran lah di situ. Terus jadi itu baru pertama kali ngumpul bareng-bareng gitu ya? Iya, di acara yang kenal juga, baru kenal di situ mungkin? Iya, baru kemarin. Itu malah buka jaringan berarti ya buat sama-samanya ya? Oke, nah pertanyaan mungkin ini agak klasik ya. Oke. Nah, kebanyakan anak muda ya dong, ya kan? Ya Mas ya. Iya. Itu udah kita nih. Ya benar. Itu kan pasti milihnya mau kerja di mana, ya kan? Pasti milihnya kerja, kita pun dididik dari SD sampai lulus ya kan? Iya. Itu juga kan untuk kerja di mana. Nah, ini kenapa Mas kok milih usaha ya kan? Yang belum pasti loh, kalau kerja kan setiap bulan pasti jelas gajinya berapa. Iya. Gimana ya start awalnya sih lebih ke arah saya seneng kayu, terus saya mau mengembangkan itu jadi apa, terus saya modifikasi. Ya intinya tuh kita coba-coba sih awalnya, emang sebenarnya coba-coba. Keahlian dari mana Mas dapatnya? Otodidak. Otodidak? Iya. Belajar dari YouTube. Belajar dari YouTube, terus
beberapa ada temen yang di kayu, kita sharing juga gitu. Jadi semuanya nyoba dari kita alat seadanya, ngawur lah pokoknya, kita gas aja udah ajar. Jadi semua di dia sendiri, cuman dari YouTube aja belajar gitu ya? Iya. Oh, YouTube bisa semuanya loh bro. Sekarang kan gampang tuh, internet itu udah semua ada lah. Semua ada ya, gampang. Bisa dicari ya. Nah terus ini mulai kapan mas? Oke lah, saya mutusin saya usaha inilah bidangnya. Kalau saya tekuni banget itu baru 2 tahun apa setahun terakhir sih. 2 tahun itu yang saya tekuni banget. Soalnya sebelumnya saya udah mulai, cuman masih kayak di sambil kuliah, terus saya nyambi juga band-bandan kan dulu. Oh, anak band. Ya, jadi sering manggung keluar kota terus, nggak keurus lagi. Anak gaul Jogja ini. Waduh. Siap. Oh, jadi baru setahun 2 tahun inilah ya, baru mulai full di crafting ini ya. Baru mulai fokus, karena kan memang tujuan awal saya kan, saya nggak mau kerja kantoran memang setelah lulus kuliah gitu. Oh gitu. Karena pikirnya saya lebih ke arah apa ya, kalau saya punya usaha sendiri saya bisa ngatur waktunya sendiri. Jadi untuk kedepannya pola pikir saya tuh, saya punya banyak waktu buat keluarga saya, intinya kayak gitu sih. Luar biasa, bapak yang baik. Calon kan belum. Siap. Oke, produknya apa aja nih yang dihasilkan ya? Iya. Tunggu. Oke, ini hafalan ya. Siap. Sekarang mbaknya nih ya. Oke mbak. Produk kita ada macam-macam. Jadi kan kita ada dua brand yang lagi kita proses bareng. Itu ada Pluy sama Patala. Kalau Pluy emang kita itu fokusnya di jewel atau di perhiasan. Jadi kita ini kayak ada kalung, ini anting juga, terus juga ada cincin yang macam-macam, gelang. Itu yang kayak Pluy gitu. ya? Iya, itu yang Pluy. Terus kalau dari Pluy sendiri secara branding emang kita pengennya itu satu produk cuma satu. Jadi kita nggak akan mau produksi ulang produk yang sama, walaupun itu beberapa kali tuh banyak konsumen kita yang minta gitu kan. Jadi teman-teman minta, Mbak bikin kayak gini lagi. Oh, unik ya. Berarti pokoknya cuma satu produk, satu doang yang punya sedunia gitu ya? Iya, itu kalau yang luar biasa. gitu, Siap. Sesuai dengan yang kita pengen lah dari kita pengennya mengistimewakan setiap orang. Pun dari produk kita lahirkan yang seperti itu. Nah, gitu. idenya dari mana mas? Mesti banyak ide dong, satu produk satu gitu. Sebenarnya bukan ide sih, tapi itu keterbatasan diri. Ide ya. Gimana Pak? Saya satu kalung aja mikirnya bisa sampai berapa? Sampai 2 jaman lebih lah, lama gitu. Jadi kayak orang meditasi aja bingung. Lihat ada bahannya udah lihat, ini mau diapain gitu kan? Gitu nggak tahu mau dibentuk apa. Akhirnya ya udah, yang ngalir aja mas. Oke, ini masuk deh ya. Terus cara menjualnya gimana mas? Karena sedangkan mas sama mbak nih kan pakainya media sosial, internet, sedangkan yang harus memampirkan foto produk untuk Pluy ya, terutama ya. Dan sedangkan itu cuma satu-satu. Ya itu makanya kalau misalnya dari Pluy itu kita nggak bisa foto produk itu pakai model. Jadi emang ya foto produk aja. Jadi isinya katalog, terus kita emang ngangkatnya di story. Jadi setiap produk itu kita ada storynya sendiri-sendiri gitu. Jadi ada namanya, terus ada ceritanya. Nanti bisa dibaca cerita dari setiap produk itu, storynya seperti apa, itu ada di Instagramnya Pluy. Jadi misalnya ada satu kalung yang emang cerita, ada namanya Maski of Wood, itu dia tuh cerita tentang hutan, terus gimana sih di hutan itu, gimana itu lumut, bagaimana ada ekosistem di sana. Atau mungkin kita kemarin sempat ngangkat cerita tentang peri gigi, jadi tuh dari bentuknya sendiri tuh seolah-olah seperti gigi, yang dimana itu kan banyak banget tuh legenda atau dongeng tentang peri gigi. Kalau misalnya kita naruh gigi di bawah bantal, kalau kita lemparin gigi, kayak gitu-gitu sih. Jadi emang dari setiap produk punya story-nya sendiri-sendiri. Ada yang tentang kesehatan, ada tentang emosi, pokoknya banyak ceritanya. Itu sorry ya mbak, mas alirannya apa mas, bandnya ya mas? Ternyata puitis ya. Gak sesuai tampilan ya mas. Kalau aku band-bandannya punk ya. Punk, bisa dicek gitu. Malah anak punk ya. Ternyata hatinya
Pantesan banyak. Itu berfilosofi aja. Siap. Itu kalau misalnya masalah penjualan di Pluit itu kayak gitu, makanya emang kalau masalah sales penjualannya emang slow. Kalau misalnya kita kalau misalnya beli sharing dengan harganya yang mungkin agak lebih jauh berbeda dengan produk-produk Patala. Gitu. Nah kalau Patala sendiri, nah di Pluit kan kita nggak buka custom ya. Nah di Patala ini kita buka custom. Oh, gitu. yang Jadi untuk masalnya di Patala. Siap. Jadi di Patala kita buka custom. Terserah orang mau bikin kayak gimana, nanti kita coba aplikasiin sesuai keinginannya. Jadi kayak ini kita ada produk kayak coaster atau ini candle holder gitu buat lilin aromaterapi bisa, atau lilin-lilin di rumah. Nah itu kita bikinin tuh customan sama orang. Ini yang ada di depan kebetulan juga produk custom semua sih kita. Siap. Pinter ya, berarti ada satu yang memang yang unik, yang orang ya udah sesuai karakter orang itu. Satu lagi yang bisa buat masal ya. Mantap jiwa, siap. Oke, nah saat pandemi sekarang ya, Mas, Mbak, ada pengaruh nggak sih? Jelas ada sih. Ada ya? Jelas ada dikit. Dikit ya? Tapi malah jadinya itu pandemi ini sih sebenarnya titik balik kita malah jadinya. Titik balik malah ya? Oh. Jadi mungkin menurutku nih mungkin orang kan mulai WFH semua macam-macam, jadi sibuk gitu ya internet, akhirnya tahu produk kita gitu. Jadi produk kita tuh kayak sekarang malah lancar ya, malahan pandemi ini. Malah lancar ya? Alhamdulillahnya lancar. Jadi apa namanya ya, emang mentok ya, jadi kreativitas juga pasti muncul malahan ya saat pandemi ini ya. Luar biasa, ini hebat nih, beda ya. Yang lain saat yang lain semua industri turun, ini malah naik ya. Karena kebetulan juga ya efek pandemi juga kemarin sempat kerjaan putus, terus juga dia juga kerjaannya sempat off gitu kan. Jadi ya sama-sama merenung kita mau bikin apa ya gitu kan. Siap. Hidupin aja nih. Jadi sebenarnya pandemi ini kita malah jadi lebih fokus ngerjain apa yang sebenarnya kita pengen. Siap. Apa yang kita mau mulai dari lama akhirnya bisa dimulai waktu pandemi ini. Siap. Ini apa Mbak hambatan atau kegagalan yang pernah dialamin sebelumnya yang terbesar lah, selain berantem pacaran ini ya? Selain berantem ya kan, kalau berantem pasti stop produksi lah ya. Oke. Kegagalan sih belum ada yang besar sekali. Maksudnya ya kalau terhambat kita produksi atau macam-macam atau kita penjualnya susah atau macam-macam, itu udah hal yang wajar ya. Tapi ya kita berharapnya sih nggak ada itu terjadi. Kita masih meminimalisir siap. Semoga aman-aman aja lah ya. Aman. Yang penting tetap nyatu aja itu aja. Kalau bubar ya bubar ya. Oke, mimpi besar ya ke depan. Pengennya sih Patala Goods atau Pluit ini kayak apa ke depannya? Yang mimpinya sih kita orang-orang recognize kita lah, maksudnya orang-orang tuh ngerti kita bahwa produk kita ini sebenarnya unik ya, ibaratnya kita jadi kalau diumpamakan rantai makanan kita di top lah, kita pengennya sampai ke top ya. Iya, sama berkembang, kita bisa punya workshop yang lebih bisa memperkerjakan orang yang banyak. Tujuan saya kan sebenarnya itu paling besarnya adalah bikin bisnis bisa membuka lapangan pekerjaan baru buat orang lain untuk ke depan. Sebenarnya lebih ke situ. Ini bisa keluar kan ini pasti, karena produknya pasti disukain sama gitu, Mas. Orang luar. Udah ada rencana ke sana? Udah, cuma kita pengen nyiapin dulu sih, Mas. Siap. Jadi kita karena produknya juga kita masih develop semua. Jadi kira-kira walaupun sekarang kita udah punya rumusannya nih, kita udah ngulik ya, kita udah tahu harus seperti apa, harus gimana kayak gitu kan ya, ada kegagalan kecil itulah gitu. Nah sambil kita nyiapin, sambil kita ngumpulin apa yang bisa kita kumpulin gitu sih ya, mimpinya tetap kita bisa sama-sama saling hidup dan menghidupi lah. Asik. Oke, terakhir ya dari Mas sama Mbaknya, pesan-pesan buat penonton podcast Pak Bayi di sana ya, di luar ya, yang bisa pengen kayak Mas lah, jangan kerja terus lah gitu, maksudnya ayolah usaha gitu. Masih muda korporat juga sih. Yes. Oh iya. Masih kerja. Siap, monggo Masnya, Mbaknya. Kalau realistisnya sebenarnya kan kerja dulu di kantor juga nggak masalah. Nggak masalah. Kalau mau realistisnya sebenarnya kan kalau
Kalau saya pribadi, saya mau modal nekat aja. Maksudnya apa yang saya bisa, apa yang mau saya ulik, itu harus difokusin. Fokus ya. Yang aku dapat selama ini adalah ya fokus aja dulu. Hajar. Fokus. Hajar guys. Selama kamu fokus pasti ada jalan. Siap. Gitu aja deh. Mbaknya? Ya fokus, terus kita harus mau mulai sih. Mau mulai ya? Ya benar. Ya ketika kita mulai ya kita harus fokus gitu loh. Jadi ya ini sedang kita mulai, kita sedang berusaha untuk belajar fokus, komit. Jadi kita mau mulai konsisten semuanya. Jangan ide doang ya, jalanin gitu lah. Yang susah itu, Be. Yang susah itu mulainya. Niat mau mulainya itu susah. Siap. Oke, thank you banget ya Mbak sama Mas. Penonton podcast Boy Bayu, kalau pengen lihat lagi orang keren kayak Om sama Tante, semoga cepat menikah, ya kan? Pencet tombol subscribe di sini, terus bunyiin loncengnya, tengleng gitu ya. Jumpa lagi di video Pak Boy berikutnya. Adios, salam olahraga. Terima kasih.